Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tunduk dulu, Abang. ini penjahat, cepat dulu. Seorang pencuri 19 motor di Lampung Tengah bergumul dengan polisi saat ditangkap. Empat mahasiswi di Kedaton, Bandar Lampung jadi korban begal payudara. Hari kelima pencarian, 3 korban longsor di Banjit Waikanan belum ditemukan. Seorang pencuri motor kabur ke arah pertokoan Pasar Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Selasa siang. Penangkapan tersangka berlangsung alot dan lama sebab tersangka terus memberontak saat tangannya akan diborgol. Ini Bang, saya jelasin Bang. Nanti dulu. Apa salah saya Bang? Bapak tunduk dulu. Beberapa polisi dan tersangka bergumul di depan salah satu toko. Tangan tersangka akhirnya bisa diborgol dan digelandang ke Mapolsek Terbanggi Besar. Tersangka bernama Wawan Setiawan, 34 tahun, warga Dono Arum, Terbanggi Besar. Ia rupanya telah mencuri 19 motor di Terbanggi Besar bersama seorang temannya yang kini masih buron. Tersangka membobol rumah pada malam hari dan mencuri motor di dalam rumah korban. Ia menyalakan mesin motor menggunakan kunci T. Pelaku ini telah melakukan pencurian sebanyak 19 TKP di wilayah Polsek Terbanggi Besar. Alhamdulillah sudah ada 9 unit kendaraan bermotor yang sudah berhasil kita amankan. Dari 19 motor yang dicuri, 9 diantaranya belum terjual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu temannya yang masih buron. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pelan-pelan daya, pelan-pelan. Pelan-pelan, woi. 3 pentolan geng motor yang menganiaya warga di Jalan Jenderal Sudirman, Enggal, Bandar Lampung ditangkap polisi Selasa siang. 2 tersangka berusia 20 tahun bernama Ezan Syah dan Ramananda Saputra dan seorang lagi berusia 16 tahun berinisial RAG. Polisi menyita sebilah sajam berukuran besar dan kayu yang dipakai menganiaya korban serta 3 motor. Pemeriksaan polisi mengungkap fakta para tersangka menganiaya dan merampas ponsel korban. Mirisnya, mereka brutal hanya sekadar ingin terkenal di kalangan geng motor di Bandar Lampung. Supaya terkenal, mereka kerap mencari lawan tawuran dengan geng motor lain. Motifnya adalah ini hanya untuk ekstern aja, hanya untuk terkenal aja supaya dia lebih gagah-gagahan aja karena dia ini adalah anak-anak, hingga dengan adanya dia tawaran ini menang sehingga tren dia naik di sosial media. Menurut tersangka, geng motor mereka beranggotakan sekitar 70 orang. 2 teman mereka yang menganiaya korban masih buron. Sekali nggak kena, sekali kena Pak, 2 kali Pak. Nancep atau Gores doang Pak, karena dia pakai jaket Pak. Kamu itu ngeroyok ada berapa orang perkiraan? Yang pakai korban? Kurang lebih 5 orang. 5 orang? Yang lain kemana? Yang lainnya belum kena Pak. Kalau untuk jumlah geng kamu ada berapa? Jumlah geng kurang lebih 70 orang.
Penganiayaan terhadap korban itu terjadi pada Minggu malam lalu. Mereka yang membawa berbagai senjata tajam menganiaya seorang pria di jalan raya. Sebelum menganiaya korban, para tersangka terlibat tawuran dengan geng motor lain. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robila melaporkan dari Bandar Lampung. Mantap, Lampung nih. Dua pencuri bermodus pecah kaca mobil ditangkap polisi Lampung Selatan Selasa siang. Tersangka bernama Iwan Yasin, 42 tahun, warga Kayu Agung, Sumatera Selatan, dan Sahri Effendi, 34 tahun, warga Penengahan, Lampung Selatan. Keduanya ditangkap setelah mencuri tas dalam mobil korban yang diparkir di halaman masjid di Sidomulyo, Lampung Selatan. Pencurian diketahui korban usai sholat dan dilaporkan ke polisi. Tas yang dicuri Iwan dan Sahri itu berisi ponsel, uang, dan sertifikat tanah. Di sekitaran Masjid Agung Al-Muhajirin, Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidomulyo, pecah kaca dengan korban mobil Kijang Innova ya, yang terjadi hilangnya satu tas yang terdiri dari surat-surat berharga mulai dari sertifikat, terus buku tabungan, kemudian handphone. Alhamdulillah ini bisa terungkap dengan tersangka 2 orang. Iwan Yasin lebih dari 3 kali mencuri bermodus pecah kaca mobil menggunakan serpihan beling busi kendaraan. Modus ini tidak menyebabkan alarm mobil berbunyi sehingga tidak diketahui korban. Mecahin kaca mobil. Apa yang kamu ambil? Isinya? HP doang. Punya siapa itu? Sama siapa kamu? Barang-barang yang dicuri kedua tersangka belum terjual dan disita polisi. Barang bukti itu dikembalikan ke pemiliknya secara gratis. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 1, 2, 3. Tanggung jawab seorang pria untuk mencari nafkah keluarga memang sebuah kewajiban. Namun, apa yang dilakukan Wanda Wijaya? Pria beranak 2 ini dengan mencuri untuk menafkahi keluarganya tentu sangat tidak dibenarkan. Atas perbuatannya itu, Wanda kini malah mendekam di penjara dan untuk sementara tidak bisa menafkahi keluarganya. Ia ditahan di Mapolsek Pringsewu Kota karena membobol rumah di Desa Pajarisuk, Pringsewu. Pria warga Pugung Tanggamus ini masuk rumah korban dengan cara merusak jendela. Ia menggasak tas berisi uang, ponsel, dan sertifikat tanah. Uang hasil curiannya itu dipakai untuk membayar kredit bank dan sebagian lagi untuk membeli bahan pangan. Jadi kamu masuk lewat jendela? Ya, Pak. Jendela, saya jongkel jendelanya, dari depan, samping belah kanan. Saya lihat ada tas. Saya ambil, saya masuk, saya ambil, saya keluar, tasnya saya buang, Pak. Dompet sama HP saya ambil. Terus itu hasil curian itu buat apa sama kamu? Kalau uangnya untuk bayar angsuran bank sama sisanya untuk makan sehari-hari, Bang. Ngambil 2 unit handphone milik korban, kemudian 1 unit tas dan isinya berisikan uang, dompet, dan surat-surat penting yang ada dalam tas. Uang senilai 1.600.000 dan kemudian pelaku berhasil kita amankan atas nama Wanda Wijaya, umur 34 tahun, kemudian kita jerat dengan pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun. Ponsel curian Wanda belum terjual dan disita polisi sebagai barang bukti. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.